asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya minta whiteboardnya membantu jadi kesempatan ini mungkin kita perlu berbicara juga dengan masalah fikih. Alasannya ya mumpung masih waktunya dan masih segar, jadi kita mau ya kita malam ini kita angkat sebuah tema al-wala wal-bara bil Islam dengan landasan tauhid la ilaha illallah. Jadi tadi saya sudah baca buku sunnah tentang wudu dengan segala ini. Tapi saya di jalan sakit berpikir kayaknya ada bagusnya malam ini kita masuk banyak kalimat tauhid la ilaha illallah serta makna al-wala dan al-bara. Walanya kepada siapa, baranya itu dari siapa. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi ini juga kalau sudah lewat masanya dan juga kondisinya apa akan lain. Jadi kita memanfaatkan suasana yang mudah-mudahan dengan ini semua umat Islam bisa menyadari dan bisa kembali kepada keyakinannya, karena kelihatannya orang Islam ini nggak mau pusing, jadi nggak mau pusing, nggak mau ngambil ya jadi masa bodoh, akhirnya dibodoh-bodohin orang kita sebenarnya, kita jadi korban. Sampai kepada orang bodoh pun bodohin kita, nah ini udah susah. Kalau sudah orang tuh yang bodohin orang-orang Islam itu udah susah. Baik. Jadi kita mencoba memaknai la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kita ditanya apa arti la ilaha illallah, saya yakin semuanya tahu. Orang Kristen tahu Pak. La ilaha illallah. Kalau Bapak tak percaya, tanya apa arti la ilaha illallah. Tahu ya? Ya. Karena dia pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah. Jadi dia tahu. Ya bukan berarti ini artinya contoh aja bahwa Ahok itu kan Kristen, tapi dia tahu. Ya. La ilaha illallah. La ini terdiri dari dua rukun sebenarnya ini. La ilaha illallah. Ini kalau dalam kajian tauhid, dalam Fathul Majid, dalam al-wala wal-bara bil Islam, dalam Tafsirul Azizul Hamid, itu semua mengatakan la ilaha illallah itu terdiri dari dua rukun. Jadi ada dua rukun. Ini namanya rukun nafiyun. Ini namanya rukun isbat. Nafiyun, isbat. Apa sih nafiyun?
memperhatikan ya. Isbat menetapkan ya. Berarti dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Sekarang ada yang dinafikan di sini. Segala al-alihatul batilah, Tuhan-Tuhan yang batil ya. Salah satu di antaranya ilah. Ilahun salah satu di antaranya. Yang kedua Anda, yang ketiga ini sering kita angkat ini arbab ya. Anda tuh yang keempat atau yang kelima al-asma. Yang keenam al-awsan. Ini semua Tuhan. Kalau mau dibilang apa arti ilah, ya Tuhan. Apa adat, ya Tuhan. Arbab, Tuhan juga. Tauhid, Tuhan juga. Asnam, sama Tuhan. Awsan, Tuhan juga. Cuma jenisnya ini beragam, macam-macam. Jadi Allah yang memberi nama ini, Rasulullah yang ngasih nama ini. Kalau jenisnya ini, namanya ini. Kalau jenisnya ini namanya ini. Allah sendiri yang ngasih nama ini. Semua ini, segala jenis Tuhan ini. Yang dunia banyak Tuhan ini. Oke. Sekarang ilah itu apa? Ya. Dewa. Ilah itu kalau definisi dari ulama, apa saja yang kamu yakini dapat mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat selain Allah. Itu Tuhan. Ya. Jadi maka sabtahu min jambi khairin aw dafi dhar, itu definisinya. Ya. Sebenarnya saya ini ingin menjadikan ini materi pengantar memasuk ke barang sebenarnya. Tapi ini kita agak lama nih malam ini sedikit, nggak apa-apa ya. Ya harus begini. Jadi apa saja yang diyakini dapat mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat itu ilah. Kira-kira contohnya apa? Datang ke gimana ya Allah wa'ala dikasih kayak apa namanya ya, yang biasanya orang naruh kata Pak Kiai, ini kamu ikat di toko kamu, niscaya dagangan kamu akan laris. Kata orang pelaris. Ya. Jadi kemudian ikat tuh di tokonya itu, warungnya itu. Harapannya laris. Hari ini cuma satu laku. Setelah dia mengikat malah tambah laku. Bisa jadi laku Pak. Benar tambah laris. Ya. Sebelum dia masak apa yang dititipkan oleh Pak Kiai kepadanya, kira-kira perbandingannya 2 kali lipat. Kemarin yang laku cuma 5. Setelah masak bisa 10. Bisa 10 dan itu bisa benar. Kok bisa demikian? Iya. Ana inda zanni abdi bi. Aku berada pada dugaan hambaku kepada pada keyakinan hambaku. Dia yakin dengan nama ini maka itu bisa laris. Itu Allah kasih, silakan aja. Dalam kemusyrikannya silakan aja. Itu Tuhan. Itu namanya ilah.
Atau dulu kan si Pitung punya ilmu aneh tuh, ditembak keempatnya. Wah, dulu kan bisa kenal segala macam ilmu begitu yang dimiliki orang dulu. Itu namanya ilah, itu Tuhan. Karena yang boleh mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat hanya Allah. Kalau ada selain Allah berarti tandingan, ya kan? Kalau ada tandingan Allah namanya apa? Syirik. Makanya ilah itu Tuhan. Musyrik orang yang melakukannya. Maka dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 51, surah 2 163. Surah 2 163, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kalau surah 9 ayat 51. Pokoknya pakai ilmu ini si Pitung dari Kupang. Gak mempan dulu. Wah, luar biasa. Orang mengatakan apa? Kul la yusibana illa ma kataballahu. Tanamkan dalam keyakinanmu, tidak ada satu apapun yang dapat menyentuh diri ini kecuali apa yang diizinkan oleh Allah. Maka gak usah pakai jimat, pakai isim, pakai itu untuk nolak segala macam. Gak ada itu, cuma Allah. Kalau ada selain daripada Allah, itu Tuhan. Namanya ini yang pertama yang dinafikan. Yang kedua, kita singkat biar kita masuk kepada al-wala. Andat itu apa? Tandingan ya. Nidul, definisinya apa? Majadabaka andinil Islam min malin au ahlin au maskalin au amalin wa huwa nidul. Apa saja yang menghalangi dirimu menjalankan syariat Islam, ya, apa saja yang menghalangi dirimu menjalankan syariat Islam dalam bentuk harta, tempat tinggal, keluarga, pekerjaan, maka semua itu Tuhan. Allah sebutnya Anda. Ya. Jadi semua itu Tuhan. Oleh Al-Quran, oleh Allah disebut dengan sebutan Anda. Surah 2 ayat. Surah 2 juga ayat 23 ya. Nah, semuanya ini tandingan Allah kan sebenarnya. Jadi adat itu ialah segala sesuatu yang menghalangi kita menjalankan perintah Allah, syariat Allah, itu Tuhan. Wah, banyak banget Tuhan sekarang. Ya, tempat ketiga, saya singkat-singkat mohon. Ketiga ini apa? Arbab. Definisi arbab itu apa? Arbab itu ialah man abtaka bi mukhalafatil haqqi wa ata'ta. Nah ini, siapa yang berfatwa menyalahi kebenaran Quran dan Sunnah, lalu kamu jalankan, maka yang berfatwa itu Tuhan, dan yang menjalankan mempertahankan yang berfatwa. Namanya arbab. Surah 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahibnya, ulamanya sebagai Tuhan selain Allah. Ketika ini turun dalam tafsir Fathul Qadir, sahabat nanya, Rasulullah, mereka kan nyembah rahibnya Rasulullah. Kenapa dikatakan mempertuhankan? Apa jawabannya? Itu benar. Tapi apa yang dikatakan ulamanya menyalahi perintah Allah, mereka jalankan, maka ulamanya itu Tuhan, dan yang menjalankan perintah ulama tadi mempertuhankan. Makanya ayatnya banyak. Surah 33 ayat
67 sampai 68. Surah 2 170. Surah 7 ayat 48 dan seterusnya. Itu nanti di hari kemudian. Ini penyesalannya luar biasa ini. Luar biasa. 166 Jadi di hari kemudian kata Allah dia sangat menyesal. Itu di surah Al-Ahzab. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Rabbana atihim bi'ifayni minal adab wa anhum la'nan kabira. Ya Allah, di dunia ini saya hanya mengikuti pemimpin kami. Siapa pemimpin Bapak? DKI. Jujur. Ya benar kok memang itu. Wa kubara'ana dan pembesar ulama-ulama kami. Fa'adalluna as-sabil. Ternyata pemimpin saya dan ulama saya itu menyesatkan kami dari jalan-Mu, ya Allah. Ayat 68. Ya Allah, berikanlah azab 2 kali lipat dari yang aku terima. Wal anhum la'nan kabira. Kutuk pimpinan saya itu, ya Allah, dengan kutukan yang besar. Kemarin seragam kotak-kotak kayak pengen mati, bila di hadapan Allah ngomong itu. Memang ada tidak salah dulu. At-Taghut. Taghut itu apa? Definisi ulama. Ini dalam kitab Taysirul Azizil Hamid di bagian-bagian halaman 100 sekian ya. Taysirul Azizil Hamid halamannya itu sekitar 800-900 halaman. Sekitar 100 sekian. Itu dijelaskan oleh Muhammad Al-Tamimi. Taghut itu apa? Banyak sekali. Taghut itu ketika Umar ditanya iblis. Ini riwayat Ibnu Huzaimah. Taghut itu ketika ditanyakan kepada siapa? Jarir. Jawabannya apa? Paranormal, kahin. Taghut itu ketika sahabat ditanya apa? Syaitanun fi suratil insani yatahakamuna ilaihi. Setan berwujud manusia yang jadi pemimpin tertinggi yang setan berwujud manusia. Kalau begitu, siapa setan kita? Maaf, ini tahu kita. Ini definisi Muhammad At-Tamimi. Ini pendirinya salaf ini, Muhammad bin Abdul Wahab yang dibilang Wahabi. Ini dia, Muhammad bin Abdul Wahab. Bukunya itu Taysirul Azizil Hamid. Halamannya sih saya nggak ingat, tapi halaman 100 lebih. Ketika menguraikan surah 16 ayat 36. Ibnu Qayyim al-Jauzi ditanya, apa itu taghut? Jawabannya apa? Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ini definisi dari Ibnu Qayyim. Segala sesuatu yang dilanggar oleh hamba dalam bentuk akidah atau ibadah, ma'bud yang disembah, matbu' yang diikuti apa? Aturan. Orang ikut pada aturan. Allah yang ditaati, pemimpin yang ditaati kan. Jadi kalau yang diikuti aturannya, yang ditaati pemimpinnya atau akidahnya, itu 3 hal ini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi itu adalah Tuhan. Itu adalah palsu. Ada penyimpangan dalam persoalan akidah.
ada penyimpangan dalam hal aturan yang kita jalankan, yang kita ikuti, toh. Ada penyimpangan dengan pemimpin yang kita taati, toh. Said Hawa dalam bukunya Al-Islam, ya dalam Al-Islamnya, apa kata Said Hawa? Tauhid itu tokoh, namanya ulama tua. Tokoh tauhid itu ada 5. Tokohnya nih, nomor 1 iblis, ya, laknatullah. Nomor 2, orang yang mengklaim dirinya mengetahui persoalan gaib. Ini siapa? Dukun dengan paranormal. Ya. Yang ketiga, malam yahkum bima anzalallah, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang keempat, orang yang suka dikultuskan, man ubida wa huwa rahim, orang yang semua orang senang mengkultuskan dirinya, senang juga dia dikultuskan. Wah, suci banget ya. Dan orang yang mengkultuskan orang lain, inilah 5 utama untuk kata saya. 5 tokoh-tokoh. Al-asnam itu apa? Tidak terhalang ya. Asnam itu ialah benda atau tempat yang dianggap suci sebagai sumber keberkahan. Ya, benda kedua, benda atau tempat yang dianggap suci dan sebagai sumber keberkahan. Bayangkan dari Jawa Timur, dari Kalimantan datang ke Papua nyari berkah, datang ke luar Batam sana. Musyrik nggak itu? Buka surah 9 ayat 28. Fala ya'murul masjidal haram ba'da amihim hadza. Orang musyrik haram memakmurkan masjid setelah tahun ini, kata Allah. Tahun 9 Hijriah. Maka sejak itu orang musyrik tidak boleh urus masjid. Bagaimana? Yang urus masjid orang-orang yang begitu. Padahal Quran mengatakan tidak boleh, dan ulama sepakat bahwa itu haram. Orang musyrik urus masjid. Karena yang ada membuat semua orang terlibat di dalam, yaitu orang syirik semua. Beris, pusaka, kiai, kanjeng, makanya dia masih orang. Beris, kiai. Ausan itu apa? Ayatnya surah apa ya? Fajatanibul rijza minal ausan, maka jauhilah yang najis dalam bentuk ausan. Ausan ini apa? Kalau bapak buka kamus bahasa Arab, ya saya bukan cuma ya kamus yang saya punya, Al-Mujamul Wasim. Dia katakan apa? Ausan itu ialah kayak sapi, kayak ular. Kenapa kok sapi? Kenapa kok ular? Karena sapi itu dipertuhankan oleh siapa? Umat Nabi Musa. Maka diperintahkan apa? Bunuh semua orang yang menyembah anak sapi betina, kan? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian, kata Nabi Musa. Fataba alaikum, itu syarat Allah memaafkan kalian. Surah Al-Baqarah yang berapa? 50 lebih deh, 53 atau 58. Ular itu apa? Ular itu simbol Pak di mahkota Fir'aun. Mereka anggap Tuhan. Intinya apa ya? Sapi dan ular itu adalah simbol. Ular ini simbol dalam kerajaan Fir'aun. Sehingga semua bangsa Mesir yang dibawa kekuasaan Fir'aun itu harus menyembah pada ular itu. Kenapa ular itu dianggap Tuhan suci sampai dianggap Tuhan? Maka
maka semua orang memutuskan ular, hewan, saksi, mandraguna. Emang saksi sih berbisa. Saya coba dipakai ular, saya percaya ular kobra mati. Maka dianggap saksi suci dipertuhankan oleh mereka. Ular lambang kerajaan Fir'aun yang sakti mandraguna. Wah, kira-kira gitu. Sapi simbol dari umat Nabi Musa yang mempertuhankan anak sapi, ya, dan terbuat dari emas. Itu jadi simbol pemosan setelah Nabi Musa tidak ada 40 hari 40 malam. Jadi awal itu intinya apa sebenarnya?